Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukranillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini atas nikmat karunia-Nya kita semua kembali hadir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlibat curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman semuanya kelas 2 SD Daurah, siswa-siswi SD Daurah, hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Baik teman-teman semuanya, hari ini ya kita akan melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Pekan lalu kita sudah bahas tentang perilaku terpuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama jujur, yang kedua kasih sayang, yang ketiga tentang percaya diri. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sahabat Nabi. Siapa yang sudah tahu sahabat-sahabat Nabi siapa saja? Iya, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hamzah, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Sabit, iya dan lain sebagainya ya. Banyak sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang Umar bin Khattab ya. Teman-teman semuanya sudah baca bukunya ya tentang Umar bin Khattab. Hari ini kita mulai saja ya pembelajarannya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut saja. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama tentang profil Umar bin Khattab, yang kedua ketegasan Umar bin Khattab, dan yang ketiga adalah tentang hikmah atau ya teladan yang dapat kita contoh dari kisah Umar bin Khattab. Baik teman-teman semuanya, langsung saja kita ke profil Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dilahirkan di kota Mekah 12 tahun setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Selain itu, Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Serta Umar bin Khattab adalah khalifah yang kedua. Khalifah ya, pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipimpin oleh seorang khalifah. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab yang kedua ya. Baik teman-teman semuanya, selain itu juga Umar bin Khattab adalah seorang yang pandai menulis ya. Pada saat itu ya, saat Umar bin Khattab dilahirkan, di mana anak-anak pada saat itu ya, pemuda-pemuda pada saat itu tidak banyak yang mengenal baca tulis. Sedangkan Umar bin Khattab ya diajarkan, ya diizinkan oleh orang tuanya untuk belajar baca tulis. Sehingga Umar bin Khattab sangat pandai dalam baca dan tulis. Kemudian Umar bin Khattab ini adalah orang yang memiliki fisik yang sangat kuat. Ya teman-teman semuanya, Umar bin Khattab memiliki fisik yang sangat kuat, gagah, berani ya teman-teman. Itulah sedikit tentang profil Umar bin Khattab. Selanjutnya teman-teman semuanya, Umar bin Khattab ini memeluk Islam kapan ya? Sebelum Umar bin Khattab memasuki agama Islam atau memeluk Islam, Umar ini adalah orang yang sangat membenci terhadap ajaran Islam, membenci ajaran-ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ya Umar bin Khattab ini terkenal sebelum masuk Islam adalah seorang yang senang meminum minuman yang memabukkan ya. Itulah tradisi jahiliyah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sebelum memeluk agama Islam. Namun setelah Umar bin Khattab mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga memeluk agama Islam, Umar bin Khattab berubah 180 derajat ya. Di mana Umar ya setelah masuk agama Islam membela orang-orang yang lemah ya dan sangat tegas terhadap ajaran agama Islam. Itulah ya, Umar bin Khattab setelah memasuki agama Islam menjadi orang yang sangat tegas terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Teman-teman semuanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gelar kepada Umar bin Khattab yaitu Al-Faruq. Gelarnya Al-Faruq. Al-Faruq ini apa artinya? Bainal haq wal batil. Bisa membedakan yang benar dan yang batil. Kemudian apa lagi? Bainal halal wal haram. Umar bin Khattab adalah sang pembeda, membedakan yang halal dan yang haram ya. Jadi Umar bin Khattab ini bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah ya dengan ketegasannya. Bahkan setan pun sangat takut terhadap Umar bin Khattab. Itulah ya kelebihan Umar bin Khattab. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, setan pun takut ketemu dengan Umar bin Khattab. Luar biasa, Masya Allah. Itulah kelebihan Umar bin Khattab.
Teman-teman semuanya, demikianlah ya kita pembahasan singkat mengenai Umar bin Khattab. Teman-teman semuanya, yang dapat kita ambil dari kisah teladan sahabat Nabi Muhammad Umar bin Khattab ini, yang pertama adalah tentang ketegasan dalam bersikap ya. Kita harus tegas dalam hal kebenaran. Jangan sampai kita lemah dalam hal kebenaran ya, teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak ya. Kemudian kita harus juga membedakan yang hak dan batil. Serta yang keempat adalah menolong yang lemah. Kemudian yang terakhir adalah kita harus pandai baca dan tulis. Itulah beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab ini. Baik teman-teman semuanya, untuk pembelajaran hari ini cukup ya, sedikit tentang Umar bin Khattab. Kita cukupkan saja dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Syukran.